Nah, teman-teman bediler harus punya alat ini ya. Nah, alat apa ini? Oke, nanti akan saya bahas. Jadi di video kali ini ceritanya saya kedatangan sebuah unit. Permasalahannya dia berat peredamnya ini kok tiba-tiba tidak bisa, bukan tiba-tiba ya. Jadi tadinya bekas macet, pakai peredam macet, terus dipaksa, akhirnya dikeluar si peredamnya dicopot lagi, dan ketika dipasang peredam lagi dia tidak bisa. Nah berarti ini kalau saya lihat ini deratnya dia ini ya, apa ini bekas si peredamnya mengunci. Terus nah serpian-serpian duralnya, dural peredam itu kan dural deratnya, menempel di sela-sela derat peredam seperti ini. Ini membuat si peredam itu macet. Terus saya juga dibawakan 3 peredam sama yang punya unit ini ya. Jadi sekalian katanya suruh upgrade lah supaya lebih senyap. Jadi untuk teman-teman yang punya peredam murah seperti ini, peredam lokal ya, dan ingin agar lebih senyap sedikit lah, teman-teman bisa tonton video saya yang ini ya. Nah ini upgrade peredam. Dan juga pas waktu pemasangan peredam itu bisa menyebabkan akurasi unit tidak stabil. Untuk cara dan video lengkapnya teman-teman bisa tonton video saya yang ini. Nah di video ini saya membahas tentang peredam kenapa bisa membuat akurasi tidak stabil seperti itu. Nah oke, kita kembali ke permasalahan, yaitu derat peredam ya. Derat peredamnya dia tidak bisa masuk peredam. Saya coba pakai peredam pertama, ini merek efek lokal. Nah ini dia sampai segini dong teman-teman. Nah sampai segini dia sudah macet. Oke. Ya mau dibawakan, ceritanya coba cari derat peredam yang cocok juga. Ya bagaimana mau cocok, orang peredamnya, derat peredamnya juga bermasalah seperti ini ya. Oh ya, dan edukasi untuk teman-teman yang sekiranya tidak mau pakai peredam, karena ada memang sebagian bediler itu yang kurang senang kalau bunyi senapan itu senyap. Jadi istilahnya seperti ini, bahasa mereka ya. Loh, buat apa beli senapan PCP kalau suaranya ditutupin, dibuat senyap seperti itu? Sama aja kayak uklik. Nah, ada saja yang seperti itu. Saya menemukan ini bediler itu ya. Tapi setidaknya untuk teman-teman yang tidak mau memakai peredam, itu kan untuk unit biasa pembelian baru itu dibawakan seperti ini. Ini tutup sekaligus pelindung derat peredam ya. Jadi fungsinya untuk melindungi derat peredam, entah itu dari benturan, entah itu juga dari sekarat ataupun dari air seperti itu. Biasanya kalau kehujanan itu kan ini bisa berkarat karena bahan laras itu kan umumnya itu besi atau baja lah seperti itu. Nah di permasalahan senapan yang ini, yang punya teman dia seperti ini. Jadi ada bekas-bekas derat peredam yang menempel di sini, dan ini lumayan tebal ya. Sebenarnya tadi sudah saya coba gosok-gosok pakai ini, pakai benda tajam seperti itu supaya dia copot. Ternyata tidak, ini mengunci, benar-benar mengunci. Nah seperti ini ya. Nah maka dari itu untuk teman-teman bediler, saran saya harus punya alat ini. Nah ini namanya senai ya, mata senai, ukurannya M12 kali 1.25. Nah ini ya, ini sudah lama sekali saya punya. Untuk merekannya saya pakai yang merek Toki, ini yang lebih murah dibandingkan yang merek-merek lain ya. Dia lebih murah, untuk harganya dia di bawah 50.000. Tapi untuk kualitasnya ini bagus sekali. Ya. Nah ini fungsinya untuk membetulkan derat-derat laras yang selek atau yang seperti ini, ada sisa bekas peredam ini ya, yang menempel di sela-sela derat peredam. Jadi kan membuat peredam tidak bisa dipasang di unit seperti itu. Jadi teman-teman harus punya ini. Untuk link pembeliannya ya teman-teman langsung cari saja di Tokopedia, di Tokped, ya di
marketplace yang lainnya. Nanti ketik saja namanya Senai Toki, ukurannya M12 kali 1.25 ya. Apa tidak bisa pakai atau beli yang satu set itu, yang dari M3, M4, M6, M8 sampai M12 itu? Nah ya, kalau ya beli yang seperti itu, nah, seperti ini ya. Nah ini tidak bisa teman-teman, karena yang satu set seperti ini untuk ukuran M12 nya, dia untuk dratnya itu bukan 1.25 tapi 1.5. Jadi dratnya lebih kasar daripada drat yang M12 kali 1.25. Jadi tidak bisa ya. Jadi teman-teman tetap harus beli satuan seperti ini. Untuk drat lokal itu semuanya itu pakai M12 kali 1.25. Makanya saya kadang ada saja yang tanya di marketplace itu ya, di online, itu peredam, kalau beli peredam itu peredamnya cocok tidak seperti itu dipakai di unit saya. Untuk dratnya saya jawab ya, untuk dratnya itu cocok. Semua drat lokal, unit lokal itu sama M12 kali 1.25, kecuali kayak apa seperti unit-unit impor FX seperti itu ya, HW100 itu dratnya berbeda. Teman-teman itu harus by request ya, artinya teman-teman harus beli drat peredam atau peredam yang dratnya minta ke pengrajinnya supaya membuat drat sesuai dengan drat bawaannya. Kalau FX beda kan, HW100 juga beda. Teman-teman by request saja. Kan ada seller-seller atau pengrajin yang bisa kita mintai request untuk drat peredam. Tapi untuk rata-rata atau untuk semua laras lokal itu dratnya pasti M12 kali 1.25 ini ya. Oke. Untuk caranya nanti teman-teman kalau memang tidak punya hand tap yang buat alat putarnya itu ya, karena memang untuk ukuran lingkaran segini ini lumayan mahal. Nah, saya pakai alternatif ini. Saya buat dari kayu, saya lubangi seukuran diameter ini ya, maaf si senainya, bukan tap. Senainya ini kan mata senainya. Nah, di sini kan ada cekungan ini ya. Cekungan 1, 2. Nah, saya posisikan di sini. Ini saya pakai bahan kaso dari kayu kaso. Nah, terus saya lubangi ukuran 5 mili atas dan bawah, karena nanti si baut ini ujungnya akan mengunci ini, masuk ke sela-sela sil ini, ke sela-sela lubang ini kan. Nah, kita kunci supaya dia tidak memutar seperti itu ya. Nah, ini saya bor M5 karena dipakai baut M6. Teman-teman bisa langsung masukkan saja tanpa di-tap ya. Dimasukkan, nanti dia karena ini berbahan kayu, nanti dia akan mendrat sendiri. Nah, seperti ini. Nah, dia akan masuk ya. Nah, itu. Nah, oke, saya masukkan. Saya rasa alat mata senai ini penting untuk teman-teman punya, dikhawatirkan apalagi bengkel ya, atau teman-teman yang memang merintis untuk servis senapan seperti itu, karena kadang ada saja yang seperti ini kasusnya. Nah, ini tinggal saya kunci. Nah, ini. Nah, mungkin ada pertanyaan, Om, emang kuat tidak pakai hand tap tapi pakai kayu seperti ini untuk pemutar drat seperti ini ya? Saya jawab ini kuat teman-teman, karena saya sudah buktikan. Jangankan cuma membetulkan drat seperti ini atau menghilangkan kerak sisa drat peredam ya, mata senai ini pernah saya buat untuk membuat drat manual, drat laras. Nah, ini ya. Nah, ini pas waktu proses pembuatan drat di laras unit saya. Nah, makanya laras unit saya itu dratnya panjang. Nah, ini saya buat sendiri. Tujuannya ya supaya saya kan hobi kroning. Jadi kalau misalkan ujung laras saya ini ternyata cacat depannya, kan bisa saya kikis, nanti saya kroning. Nah, jadi ini kuat tetap teman-teman. Ini kuat walaupun kayu ya, apalagi untuk ini. Oke. Untuk yang bagian depan teman-teman terserah mau yang pakai yang sebelah sini atau yang sebelah sini, ini sama. Ya, karena bentuknya dia
Yang bagian luar itu besar, yang tengah itu pas M12-nya, terus yang bagian luar sebelah sini juga besar juga. Oke. Coba sebelumnya kita coba masukin peredam dulu ya. Tadi sebenarnya sudah saya coba tes. Nah, ini mentok teman-teman. Kalau saya kencangkan nanti malah mengunci. Oke. Kita langsung ya. Oke. Nah, saya paskan dulu posisi mulut senainya, maaf. Nah, ini sudah pas, tinggal putar perlahan. Kalau ini termasuk ringan. Waktu saya buat jerat peredam manual pakai tangan, wah itu beratnya minta ampun, tapi bisa. Mata senainya bagus kalau merek Toki walaupun murah, terus walaupun ini bukan berbahan besi atau dural ya, walaupun kayu ini kuat teman-teman. Ini berat. Nah, ini gram-gramnya ya, tuh gram-gramnya, maaf. Nah, ini gram-gramnya nih. Nah, itu gram-gramnya banyak ya. Nah, itu. Maaf, saya fokuskan. Oke. Saya putar ya. Nah, itu ya. Ini gram-gramnya. Kita fokus ke sini saja lah. Nah, itu ya. Nah, buat derat baru malah ya. Ini biasanya dari bengkel bubutnya pas waktu penderatan sepertinya bukan pakai senai ininya apa? Bukan M12 kali 1.5 sepertinya. Nanti saya akan perlihatkan ya. Nah, ini sudah mentok. Nah, kita keluarkan. Nah, ini deratnya malah terkikis ya. Bukan terkikis, maksudnya akhirnya membuat apa, derat baru seperti itu. Nah, alhamdulillah. Nah, ini akhirnya membuat derat baru ya teman-teman ya. Nah, penyebab kenapa derat peredam juga tidak bisa dimasukkan peredam itu si mata senai yang dipakai, atau pas waktu pembubutan kadang ada yang pakai senai, ada yang manual langsung. Maaf, bukan manual, maksudnya dia dibubut pakai mata bubutnya itu. Jadi dibuat derat itu seret gitu kan. Seret seperti itu. Tapi ukuran apa settingan si mesinnya kurang seperti itu. Akhirnya bukan M12 kali 1.5, 1.25 yang jadi, melainkan entah itu 1.26, entah itu 1.27 ya. Nah, seperti ini. Beda ya. Oke, kita masukkan peredam sekarang. Kita pakai peredam yang tadi ya, yang saya pakai. Maaf, saya fokuskan ke sini. Nah, ini. Nah, ini beres. Sudah mentok ya. Nah, tidak ada space lagi. Ini sudah mentok. Berarti derat ini sudah beres. Nah, itu ya. Nah, jadi kesimpulannya untuk teman-teman yang memang suka ngoprek senapan harus punya, menurut saya, mata senai ini ya. M12 kali 1.25. Ini fungsinya ya seperti ini, untuk membetulkan derat atau membuat derat baru malah.
Karena ini penting sekali, walaupun misalkan tidak terjadi ke unit teman-teman, dikhawatirkan unit teman yang lain mengalami hal yang serupa. Dan kalau teman-teman punya alat ininya, ya mata senainya ini, jadi teman-teman bisa pakai, bisa diaplikasikan ke unit tersebut seperti itu. Dan ini sudah bisa dipakaikan peredam, beres. Ini kalau bengkel udah jadi cuan ini kan. Kalau di tukang bubut, pernah dulu saya sebelum aktif di senapan, maksudnya sebelum oper senapan ya, saya bawa ke tukang bubut ini, ya membetulkan drat seperti ini saja ini 50.000. Wah, lumayan sekali ya. Padahal harga alatnya, mata senainya ini tidak sampai 50.000. Oke, mungkin itu saja ya untuk tips-tips dan rekomendasi alat-alat perbedilan lainnya. Oke. Nanti teman-teman bisa ikuti video-video saya yang lainnya. Oke, terima kasih. Coba deh pakai peredam yang ini. Cukup 2 jari. Oke, beres, mentok. Bagus.